Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Hasana dengan NIM 33 2018 001 dan teman saya Monika Septasari dengan NIM 33 2018 005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isometri. Sebelum kita lanjut tentang isometri, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa materi isometri ini masih ada kaitannya dengan materi transformasi dan materi pencerminan di pertemuan sebelumnya. Suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis G adalah suatu transformasi yang mengawetkan jarak atau juga dinamakan suatu isometri. Jadi isometri itu adalah pengawetan jarak. Selain mengawetkan jarak antara dua titik, suatu isometri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Di sini ada 3 sifat, di mana yang pertama itu memetakan garis menjadi garis. Kemudian mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Yang ketiga itu mengawetkan kesejajaran dua garis. Untuk membuktikan ketiga sifat tersebut, kita bahas satu-satu. Pembuktian yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Andaikan G sebuah garis dan T suatu isometri, akan dibuktikan bahwa TG aksen adalah suatu garis juga. Di sini ambil A itu himpunan bilangan G dan B itu himpunan bilangan G. Jadi A itu ada di garis G dan B itu ada di garis G. TG itu sama dengan G aksen. TG sama dengan G aksen. Berarti di sini dapat dikatakan bahwa A aksen sama dengan TG dan B aksen sama dengan TB. Itu adalah sifat pencerminan. Oke, di sini ini sebagai titik B aksen dan di sini sebagai titik A aksen. Kemudian kita permasalahkan, di sini ada 2 permasalahan. Pertama yang kita permasalahkan untuk 1 ya. Untuk 1 akan dibuktikan H itu adalah himpunan bagian G aksen. Ambil sembarang X aksen adalah himpunan H. Oleh karena ini adalah bidang Euclides, maka A aksen, X aksen, B aksen itu itu berarti A aksen, X aksen ditambah X aksen, B aksen itu sama dengan A aksen, B aksen. Kemudian karena ini adalah transformasi, maka TX di sini adalah T aksen. Kemudian karena ini adalah T isometri, seperti yang dikatakan tadi, G itu adalah T suatu isometri, maka didapatlah AX, ini X sebagai pengandaian, AX sama dengan AX, A aksen, X aksen, XB sama dengan X aksen, B aksen, dan AB sama dengan A aksen, B aksen. Itu karena isometri. Kemudian dapat disimpulkan bahwa A aksen X ditambah X aksen B itu sama dengan AX ditambah XB sama dengan AB. Di situ AXB itu adalah garis G dan berarti pula X aksen sama dengan TX adalah himpunan dari G aksen. Jadi untuk setiap X aksen adalah himpunan H, maka X aksen adalah himpunan bilangan G aksen, sehingga H itu adalah himpunan bagian dari G aksen. G aksen itu adalah pencerminan dari garis G. Nah, di situ dapat dikatakan bahwa H ini adalah G aksen, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa garis G ini dan garis H ini adalah memetakan garis menjadi garis. Kemudian kita buat permasalahan lagi. Tadi kan X. Kita sekarang Y. Sama seperti tadi, akan dibuktikan bahwa G aksen itu adalah himpunan bilangan H. Ambil lagi, itu Y aksen adalah himpunan bilangan G aksen. Maka ada Y adalah himpunan bilangan G, sehingga TY sama dengan Y aksen dengan Y misalnya AYB. Artinya Y ini adalah himpunan G dan AY ditambah YB itu sama dengan AB.
AY sama dengan A aksen Y. YB sama dengan Y aksen B aksen, dan AB sama dengan A aksen B aksen. Itu karena T sebuah isometri. Kemudian dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa A aksen, Y aksen ditambah Y aksen, B aksen sama dengan AY, ditambah YB sama dengan AB sama dengan A aksen, B aksen. Sehingga A aksen, Y aksen, B aksen itu segaris, yaitu garis yang melalui A aksen, B aksen. Maka dari itu H itu adalah garis yang melalui A aksen, B aksen, maka Y aksen di sini adalah himpunan H. Jika Y aksen itu adalah himpunan G aksen dan Y itu adalah himpunan G, berarti terbukti bahwa G aksen itu adalah himpunan bilangan dari H. Kesimpulannya, berdasarkan permasalahan 1, 2 yang sudah kita bahas tadi, diperoleh bahwa H itu adalah himpunan bagian dari G aksen dan G aksen itu adalah himpunan bagian dari H. Maka H itu sama dengan G aksen. Jadi kalau G sebuah garis, maka HTG adalah sebuah garis. Seperti itu. Jadi terbukti bahwa sifatnya itu memetakan garis menjadi garis. Kemudian untuk pembuktian sifat yang kedua, yaitu mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Ambil sebuah sudut, misalnya sudut ABC, akan ditunjukkan bahwa gradien sudut ABC itu sama dengan gradien dari sudut A aksen, B aksen, C. Nah, di sini ada gambar A, di sini ada gambar B. Gambar A ini yang kita ambil sebuah contoh tadi ya, gambar A. Terus andaikan di sini, andaikan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC. Menurut gambar A, maka vektor AB merupakan peta dari vektor AB dan A aksen, B aksen ini ya. Ini aksen. Maka vektor A aksen merupakan peta dari vektor AB dan vektor B aksen, C aksen merupakan peta dari BC. Jadi peta dari A aksen, B aksen itu merupakan peta dari AB, vektor AB. Terus habis itu vektor B aksen C itu merupakan peta dari BC. Adalah garis lurus. Ini adalah garis lurus dan ini adalah garis lurus. Oke. Ini merupakan garis lurus ya, seperti saya jelaskan tadi. Karena vektor AB dan vektor BC merupakan garis lurus, maka vektor A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen merupakan garis lurus. Karena sudut dari ABC sama dengan vektor BA gabungan dari vektor BC. Maka A aksen, B aksen, C aksen, maka sudut A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan vektor B aksen, A aksen gabungan dari B aksen, vektor B aksen, C aksen. Kita ingat bahwa menurut teorema kekongruenan, jika dua buah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi untuk sudut A aksen, B aksen, C aksen itu sama dengan sudut ABC. Di sini dapat disimpulkan bahwa isometri mengawetkan besarnya sudut karena dari sudut ABC itu sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Jadi terbukti bahwa isometri itu mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Kemudian untuk pembuktian sifat yang ketiga, yaitu mengawetkan kesejajaran dua garis. Kalau di buku itu gambarnya itu sudah sejajar ya, jadi kita tidak perlu membuktikan lagi kalau di buku. Cuman kalau misalkan kita pengandaikannya, kalau di buku itu pengandaiannya sudah benar ya, pengandaiannya sudah benar. Kalau di situ dikatakan bahwa
dia tuh tidak memotong. Andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P, berarti gambar yang benar dalam pengandaian tersebut berarti ini ya. Teman-teman bisa menggantinya di buku itu jadi seperti ini gambarnya. Karena kalau misalkan gambarnya seperti buku di sini, ini tidak berpotongan namanya. Tapi kalau seperti ini itu berpotongan dan berpotongan di titik P aksen. Terus kita andaikan di sini kita akan membuktikan ini yang kita buktikan. Kita harus memperlihatkan bahwa A aksen, B aksen itu sejajar. A aksen itu sejajar dengan B aksen. Nah, andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P. Nah, seperti gambar yang saya buat ini. Lalu di sebuah titik P tadi, P aksen itu berarti himpunan dari A aksen dan P aksen itu himpunan dari B aksen. Kita tahu bahwa titik ini berada di garis A aksen dan titik P aksen ini ada di garis B aksennya ya. Jadi itulah mengapa di sini dikatakan bahwa P aksen itu adalah himpunan A aksen dan P aksen itu adalah himpunan B aksen. Karena titiknya ada di garis tersebut. Terus akibatnya ini ya. Karena kita lihat dari gambar ini, jangan lihat ini dulu. Kita dari gambar ini. Ini dari gambar ini berarti bahwa A itu memotong B di titik P. Jadi bertentangan dengan yang diketahui bahwa A itu sejajar dengan B. Kita tahu bahwa ini adalah bendanya, A itu sejajar dengan B. Ini berarti bahwa ini bertentangan, ya, bertentangan. Maka pengandaian A memotong B itu salah. Pengandaian ini salah, maka dari itu akibatnya itu dan kemungkinan yang terjadi itu tuh harusnya itu A aksen itu sama B aksen sejajar. Harusnya benarnya yang seperti ini. Ya, bukan yang seperti ini. Ini pengandaiannya. Terus setelah itu akibatnya itu salah satu akibat dari sifat yang teorema ini adalah apabila A itu tegak lurus dengan B, maka di situ TA itu tegak lurus juga dengan TB, dengan T sebuah isometri. Kenapa demikian? Dapat dibuktikan seperti ini. A itu tegak lurus dengan B, akan ditunjukkan TA itu tegak lurus dengan TB. Jadi kalau A itu tegak lurus dengan B, berarti TA itu tegak lurus dengan TB. Bagaimana cara membuktikannya? Di sini andaikan itu TA tegak lurus dengan TB adalah sudut antara TA dengan TB yang tidak sama dengan 90. Tidak sama dengan 90 derajat. Ini andaikan tidak tegak lurus ya. Ini seperti ini. Andaikan TA itu tidak tegak lurus dengan TB. Berarti sudut antara TA dengan TB itu tidak sama dengan 90 karena tidak sama dengan di sini ya. Ini maaf, ini salah. Ini tidak sama dengan aturannya. Kemudian karena di sini isometri itu mengawetkan besarnya sudut antara dua garis, maka sudut yang dibentuk oleh A dan B itu tidak sama dengan 90. Hal ini dikontradiksi. Apa itu kontradiksi? Jadi kontradiksi itu kita pernah belajar di analisis real waktu itu. Jadi kalau misalkan ada pengandaian dan itu kontradiksi, artinya pengandaian kita itu tidak diterima. Ya. Pengandaian kita itu tidak diterima. Jadi pengandaian tersebut harus dibatalkan. Jadi tidak ada yang namanya TA itu tidak tegak lurus dengan TB. Sehingga apabila TA itu tegak lurus dengan TB, maka apabila AB, artinya itu apabila
AB, apabila AB di sini ya. Apabila AB itu A tegak lurus dengan B, maka TA itu tegak lurus dengan TB. Karena yang kita andaikan tadi bahwa TA tidak tegak lurus dengan TB itu kontradiksi. Di sini terdapat kontradiksi. Jadi yang benar adalah ketika A itu tegak lurus dengan B, maka TA itu tegak lurus dengan TB. Jadi apabila A tegak lurus dengan B, maka TA dengan T itu sebuah isometri. Jadi ini kesimpulannya. Jadi apabila A tegak lurus dengan B, maka TA itu tegak lurus dengan TB. Dengan T itu adalah sebuah isometri. Jadi terbukti di sini bahwa isometri adalah bisa mengawetkan kesejajaran dua garis, ya. Bisa mengawetkan kesejajaran dua garis. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya yaitu tentang isometri langsung dan isometri lawan yang akan dijelaskan oleh Monica Septasari.